Gimana kabarnya, Bu? Sementara saya baik Pak hari ini. Jadi hari ini Ibu Novi akan melakukan praktek coaching ya, sesuai dengan alur supervisi akademik. Nah, dan Ibu Novi akan diobservasi, yaitu sebelum praktek coaching nanti. Nah, Ibu nanti diberikan beberapa pertanyaan. Nah, untuk proses coaching itu sendiri atau supervisi itu sendiri itu ada beberapa proses. Pertama itu ada pra observasi, dan ada observasi itu sendiri atau proses coaching Ibu dengan coachingnya, dan nanti baru ada pra observasinya. Nah, jadi sebelum melakukan proses coaching nanti, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sudah siap? Siap Pak. Nah, yang pertama Bu Novi ya, jadi Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya sangat ingin sekali Bapak membantu saya untuk mengembangkan potensi, yaitu pada bagian mengidentifikasi masalah. Jadi karena saya merasa saya perlu bantuan di bagian tersebut, dan saya ingin mengikuti alur kita sesuai dengan alurnya dengan benar. Karena saya memang merasa saya kurang di bagian tersebut. Oke, jadi Bu Novi ingin saya mengamati nanti membantu mengembangkan di bagian identifikasi Bu ya, jadi sesuai alur kita yang sudah ada. Oke. Dan pertanyaan kedua Bu, bagian mana yang nantinya Ibu ingin saya untuk amati, lebih jelas mendetailnya. Baik Bapak, jadi saya ingin Bapak mengamati saya di seluruh bagian coaching, jadi dari awal sampai coaching itu berakhir gitu Pak ya. Jadi saya ingin Bapak itu nanti melihat apakah coachingnya itu sesuai alur atau belum, dan mohon nanti diberikan masukannya. Oke, siap ya. Saya akan mengerti dari awal prosesnya Bu. Oke, pertanyaan ketiga Bu, jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Jadi penilaian saya berharap saya bisa melakukan tahapan tersebut dan melakukan identifikasi permasalahan dengan baik gitu Pak. Jadi saya ingin sekali bisa dengan cepat mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach saya nantinya. Jadi Ibu berharap pilihan itu dengan cepat bisa dapatkan dia dari coach Ibu. Nah, dan yang terakhir Bu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Jadi harapan saya setelah observasi ini, saya berharap proses coaching itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur yang sudah kita rujuk dan rencanakan. Jadi proses coaching itu nantinya bisa menghasilkan sebuah solusi. Jadi saya berharap sekali coach saya nantinya bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi harapan Ibu semoga nanti dalam proses coaching yang Ibu lakukan, itu nanti bisa berjalan dengan baik. Baik Bu, ini sudah selesai Bu. Sudah. Oke, semangat Bu ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Yanayati. Selamat pagi Bu Novi. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu Novi. Bu Novi gimana nih kabarnya? Ya, sekarang juga baik ya Bu. Hari ini kita ada sesi diskusi, ngobrol. Apa yang akan Ibu ceritakan hari ini? Begini Bu Novi, saya ada permasalahan mengenai pembelajaran yang ada di kelas saya Bu Novi. Saya kan mengajar di tingkat SMP Bu Novi, tapi ada beberapa siswa saya itu kurang lancar membaca Bu Novi. Jadi di sini itu yang ingin saya ceritakan gitu ya, terkait kondisi murid saya yang di kelas. Jadi ada siswa yang belum lancar membaca ya. Ketika kita berbicara hal ini, muridnya kurang lancar membaca itu seperti apa? Seperti ini Bu Novi ya. Di kelas saya itu ada anak yang masih mengeja Bu Novi. Jadi di kelas ini
belajar tentang membaca, kemudian mengeja kalimat-kalimat itu ya Bu Nopi. Jadi hal tersebut membuat anak tersebut ketinggalan dalam mengerjakan LKPD. Jadi kesulitan itu mempengaruhi terhadap dia mengikuti kegiatan di kelas gitu ya. Jadi apa Bu tujuan Ibu dalam mengikuti proses atau kegiatan diskusi hari ini? Sebenarnya seperti ini Bu Nopi. Jadi karena saya melihat permasalahan yang murid saya hadapi gitu ya, saya ingin sekali murid saya tersebut bisa lancar membaca. Jadi bisa bersainglah dengan teman-temannya dalam mengerjakan LKPD. Jadi tidak tertinggal terus-menerus untuk mengerjakan LKPD karena keterlambatan dia dalam membaca. Jadi Ibu ingin membantu si anak tersebut ya. Jadi dari pengalaman Ibu selama ini, kalau kita bayangkan skala 1 sampai 10, murid Ibu ini berada dalam skala yang mana? Terus terang ya Bu Nopi. Jadi dari murid-murid saya yang saya ampu itu masih ada di skala 8 Bu Nopi. Karena hanya sebagian kecil yang belum lancar membaca. Jadi sisanya sudah lancar membaca. Oh, sisanya sudah lancar gitu ya. Hanya sebagian kecil yang mengalami hambatan seperti ini. Iya, benar. Dengan kondisi seperti ini, naik dari angka 8 menjadi angka 10. Itu keinginan Ibu ya. Apa yang bisa Ibu lakukan agar keinginan Ibu itu tercapai? Ya, kan dari angka 8 tadi saya ingin naik menjadi angka 10, di mana saya ingin murid-murid saya itu semua sudah lancar membaca karena sudah berada di tingkat SMP. Jadi hal yang mungkin saya lakukan apa ya Bu ya? Mungkin bisa dengan berkolaborasi ya Bu ya dengan guru BK. Jadi ketika pembelajaran ada jam pelajaran BK, itu guru BK-nya bisa mengawasi dan mengajari murid yang kurang bisa baca ini untuk secara eksklusif memberikan pembelajaran. Nah, karena kan di sekolah saya itu di tingkat SMP kan tidak hanya ada satu guru BK Bu Nopi, jadi ada satu guru BK. Mungkin bisa kali ya kita berkolaborasi, jadi satu guru BK-nya ngajarin yang kurang bisa baca, satunya lagi bisa ke kelas. Kan bisa seperti itu ya Bu Nopi. Oh, itu idenya bagus sekali Bu Dama kalau saya simak tadi. Jadi berkolaborasi bisa dilakukan ya, berkolaborasi dengan guru BK misalnya, dengan yang Ibu sampaikan tadi. Dari pengamatan Ibu selama ini, murid Ibu itu senangnya dilakukan bagaimana agar fokus, agar dia rileks dalam membaca? Dari pengamatan saya Bu Nopi, jadi anak-anak saya itu dia bisa fokus apabila dia belajar itu tanpa tekanan Bu Nopi. Jadi saya ingin berkolaborasi dengan guru BK ini karena biar murid itu bisa rileks. Jadi ada rumah baca di mana murid tersebut bisa masuk ke dalam rumah baca tersebut, ke ruangan rumah baca, kemudian yang dibimbing oleh guru BK seperti itu sesuai dengan buku bacaan yang sesuai, misalnya tidak hanya dengan tentang buku pelajaran ya Bu Nopi ya, tentang bacaan pelajaran, bisa juga tentang hobinya, tentang minatnya, mungkin seperti itu Bu Nopi. Jadi ada dua hal yang yang sangat menarik bagi saya, kolaborasi dengan guru BK dan ruang rumah baca begitu ya. Jadi apa ukuran keberhasilan dari kolaborasi guru BK dan dalam rumah baca tersebut? Ya, mungkin tidak muluk-muluk ya keberhasilannya. Yang saya impikan itu cukuplah murid-murid saya itu biar lancar membaca, semua murid saya Bu Nopi. Jadi ketika mereka lancar membaca, otomatis mereka akan lebih lancar lagi untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika dia sudah lancar membaca, hal tersebut juga akan mendukung dia dalam performanya di dalam kelas, mengerjakan LKPD, selanjutnya, apa komitmen Ibu Dama terhadap rencana Bu Dama, yaitu dengan berkolaborasi dengan
guru BK dalam membaca tersebut? Mungkin saya bisa memastikan kegiatan ini sesuai dengan apa yang saya rencanakan ya Bu Novi. Jadi membuatkan job description-nya kepada guru BK apa yang mesti dilakukan. Kemudian juga mungkin bisa saya menyediakan, memastikan ketersediaan buku bacaan yang sesuai dengan kemampuan anak ini ya, yang juga bekerja sama dengan perpustakaan selaku penyedia buku bacaan. Jadi memang keberhasilannya itu adalah ada di mereka bisa membaca ya. Jadi ibu siap dengan rencana ibu ini? Siap. Ya. Kapan kegiatan itu bisa dimulai atau dilakukan? Kegiatan itu bisa saya lakukan ketika mungkin minggu dekat ini menurut karena sudah pembelajaran sudah mulai efektif ya, jadi sudah ada pembelajaran BK di dalam kelas, mungkin sudah bisa segera saya laksanakan. Ya, segera ya. Semangat sekali ibu ya. Nah sekarang kita sudah sampai di ujung sesi. Dari percakapan kita hari ini ya, pada kesempatan ini apa yang telah ibu dapatkan? Sejujurnya Bu Novi, yang sebelumnya saya tidak terpikirkan ya apa ya solusi yang mesti saya ambil ketika menghadapi murid yang kurang bisa membaca ini gitu ya. Tapi dengan berngobrol-ngobrol dengan Bu Novi, saya bisa tahu oh iya ada solusi yang saya temukan Bu Novi. Jadi berkolaborasi dengan sesama guru gitu ya, dan khususnya guru BK, kemudian juga bekerja sama dengan perpustakaan dalam menyediakan buku. Saya sangat senang lah Bu Novi dapat berbincang-bincang dengan Bu Novi. Nah, luar biasa sekali ya. Nah, kalau begitu berarti kita sudah pada sesi terakhir, sesi coaching kita hari ini ya. Minggu depan kalau ibu sudah melaksanakan rencana ibu, tolong jangan lupa berikan informasinya atau sedikit gambaran gitu ya, apa yang sudah ibu lakukan, apakah muridnya sudah bisa membaca atau bagaimana. Nah, saya sedikit penasaran dengan bagaimana hasilnya ya. Terima kasih ya Bu Dama sudah berbagi pengalaman, berbagi sebuah permasalahan yang sama-sama kita belajar dari hal tersebut. Terima kasih juga Bu Novi sudah meluangkan waktu ya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Novi. Terima kasih kembali Bu. Udah. Oke, selamat siang Bu Novi. Siang Pak D. Oke, jadi setelah ibu melakukan praktek coaching tadi, saya akan melakukan pasca observasi. Jadi kegiatan pasca observasi ini dengan mengajukan kembali beberapa pertanyaan gitu Bu. Sudah siap Bu? Siap Pak. Oke, yang pertama Bu ya, jadi bagaimana Ibu Novi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, coaching yang telah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur yang kita rujuk sebelumnya, yaitu alur pertama. Jadi diawali dengan menanyakan tujuan, berikutnya adalah mengidentifikasi masalah, selanjutnya menanyakan rencana aksi, dan terakhir ada menanyakan tanggung jawab dan komitmen dari coaching. Begitu. Jadi dari Bu tadi untuk kompetensi yang sudah dilakukan ya, itu coaching dengan alur vital gitu ya. Jadi yang pertama dari tujuan, jadi menanyakan tujuannya dulu, kemudian identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, tanggung jawab, kemudian komitmen. Nah yang kedua Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching. Jadi dari pertanyaan tersebut, coaching mampu ya memberikan atau mencari potensi yang dimilikinya, sehingga coaching mampu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Jadi dia akan berpikir, si coaching ini mampu berpikir apa yang seharusnya dia lakukan terkait permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi dari Ibu Novi mengajukan pertanyaan berbobot begitu Bu ya kepada coachingnya, sehingga mampu untuk menggali potensi kemudian solusi yang menjadi permasalahan coachingnya Ibu. Oke Bu. Nah pertanyaan ketiga Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja Pak.
Oke, saya mengamati Bu ya, pada saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan ya. Dan telah kita bujuk seperti itu ya, kita melihat tadi. Namun Bu, saya melihat masih ada gitu Bu ya, masih ada yang bisa Ibu kembangkan gitu, bisa dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan atau pada proses melakukan coaching tadi. Nah, yaitu pada kompetensi di presentnya Bu, jadi kehadiran. Nah, itu bisa menunjukkan sikap bagaimana menjadi pendengar yang penuh gitu Bu ya. Oke, atau nanti kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oke. Nah, jadi setelah penilaian yang saya sampaikan, apa yang terbayang Bu untuk dilakukan agar dapat meningkatkan performa di area tersebut? Terima kasih Pak. Memang saya rasa memang saya perlu untuk mengembangkan kembali potensi atau performa saya di bidang presence, pendengar penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi hal ini, untuk meningkatkan hal ini, jadi saya bisa melakukan beberapa hal, terutama pastinya saya harus berlatih lebih sering lagi, Mungkin saya bisa menonton tayangan YouTube terkait coaching, jadi saya akan bisa mendapat inspirasi dari tayangan tersebut untuk meningkatkan kompetensi saya. Jadi berikutnya saya bisa mempersiapkan diri lebih matang kembali, dan terkait untuk agar bisa presence, kehadiran penuh. Jadi sebelum kegiatan coaching, alangkah lebih baiknya saya bisa melakukan tarik stop agar mendapat kesadaran penuh, agar bisa fokus mengikuti kegiatan coaching tersebut. Oke Bu, jadi yang Ibu lakukan nanti untuk meningkatkan performa dalam coaching itu kan Bu ya, jadi berlatih secara rutin, kemudian melihat video YouTube gitu Bu ya. Jadi supaya dapat berlatih di sana, kemudian melakukan teknik stop Bu ya. Jadi supaya bisa lebih sebelum kegiatan, atau supaya lebih meningkat kesadaran, kemudian lebih fokus dalam kegiatannya. Oke Bu ya, sebagai penutup ini Bu ya, saya menunjukkan pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Ibu terkait observasi yang telah dilakukan? Apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Baik. Jadi dari proses observasi ini, pasca observasi tepatnya Bapak, saya mendapatkan umpan balik yang luar biasa sekali. Ya, jadi saya mengetahui apa kelemahan saya, apa kekurangan saya, sehingga di masa yang akan datang saya bisa memperbaiki kembali. Demikian Pak. Oke, jadi untuk pasca observasi ini Ibu bisa mendapatkan umpan balik gitu ya. Oke, kemudian sebagai refleksi ke depannya. Terima kasih Ibu sudah menjawab beberapa pertanyaannya. Semoga Ibu ke depannya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, selamat Bu, terima kasih. Terima kasih Pak sudah melakukan observasi hari ini dan memberikan refleksi dan umpan balik terkait coaching yang saya lakukan.